Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari 1 Korintus 14 ayat 40. Saya ulangi, 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara yang dikasihi Kristus, di dunia ini ada dua orang yang begitu berpengaruh dalam dunia musik klasik. Yang satu bernama Beethoven dan yang kedua bernama Mozart. Kedua orang ini sama-sama dikenal sebagai ikon musik dunia yang karya-karyanya menjadi legenda. Namun ada satu hal yang membuat keduanya menjadi sangat kontras, yakni gaya hidup keduanya. Beethoven dikenal sebagai pribadi yang teratur dan disiplin tinggi. Setelah bangun pagi, ia akan duduk di depan meja tulisnya sampai waktu makan siang sekitar pukul 2 atau 3 sore. Selama itu ia bekerja tanpa henti kecuali untuk berjalan-jalan mencari udara segar. Itu pun ia masih membawa buku catatan untuk menulis inspirasi yang mungkin ia dapat. Sedangkan Mozart, seperti ditulis dalam sebuah buku tentangnya, ia dikenal sebagai pribadi yang tidak teratur. Meskipun ia dianugerahi Tuhan dengan kecerdasan musikal yang sangat luar biasa, namun karena hidupnya yang suka berfoya-foya, penuh ketergesa-gesaan, dan dalam banyak hal dia adalah orang yang punya masalah. Akibatnya apa? Dia meninggal dalam usia yang relatif sangat muda, yaitu 35 tahun. Dari pelajaran kedua orang tersebut di atas dan dikaitkan dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca, bukan tanpa maksud ketika firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita berbicara keteraturan, kita berbicara kesopanan, dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan lain sebagainya. Padahal itu dapat membentuk kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang siap pakai, pribadi yang tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan-godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mengapa Tuhan menekankan kesopanan dan keteraturan? Saudara-saudara, karena ia tidak hanya ingin melihat hasil dari anak-anaknya, tetapi juga proses yang dijalaninya. Ingat, tidak semua orang memiliki anugerah seperti Mozart, yang meskipun hidupnya tidak teratur, tidak disiplin, namun tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa. 1 berbanding jutaan orang di dunia ini. Sebab umum yang terjadi adalah proseslah yang seringkali menentukan hasil. Dengan kata lain, kalau prosesnya benar, prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghargai setiap proses dalam hidup ini, ya, bukan soal bagaimana kita mencapai hasilnya. Karena saya percaya hasil itu adalah akibat dari proses yang sedang kita jalani. Sayangnya ada banyak anak-anak Tuhan yang ingin hasil tanpa mau proses. Ingin sukses tidak mau bekerja keras, tidak mau berdoa, tidak mau hidup dalam kebenaran, namun ingin memiliki kehidupan yang diberkati. Saudara, itu tentu sebuah kemustahilan. Nah, di dalam Tuhan, saudara-saudara, kita tidak boleh demikian. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang tertib. Oleh sebab itu dia menginginkan agar anak-anak Tuhan juga hidup dalam keteraturan dan ketertiban, serta dalam kesopanan. Dengan kata lain, kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa agar berkenan di hadapan Allah, tetapi juga berkenan di hadapan manusia. Dan yang lebih penting dari semua itu, saudara-saudara, setiap proses yang kita jalani itu ujungnya kita tahu akan membawa kebaikan bagi hidup kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah menolak proses,
yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mungkin hidup saudara diizinkan Tuhan melewati lembah-lembah air mata, lembah-lembah pergumulan, masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Saudara merasa tidak kuat, saudara merasa tidak sanggup. Tapi tahukah saudara bahwa Allah punya rencana yang baik di balik peristiwa-peristiwa itu yang mungkin Anda tidak tahu, mungkin Anda tidak mengerti. Tetapi Allah yang sempurna itu sedang mengerjakan hal-hal yang baik buat saudara dan saya. Jadi jangan pernah menolak proses, karena proses akan menentukan hasilnya. Sesuatu disebut emas karena melewati proses yang begitu luar biasa, melewati proses pembakaran yang derajatnya sangat panas sekali. Tetapi saudaraku, kita lihat ujungnya menghasilkan emas yang indah. Di mana-mana emas pasti disukai oleh orang. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan menolak proses, karena proses yang kau jalani akan menghasilkan emas kehidupan, emas mulia yang membuat engkau menjadi pribadi yang berarti, berharga dan mulia. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidupmu, ditempatkan di tempat yang mulia. Haleluya. Bila firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua, mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur kami untuk setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun sakit, menyedihkan, penuh penderitaan, namun kami tahu bahwa Allah yang punya kehidupan, sang perancang kehidupan kami, punya maksud yang baik, punya tujuan yang indah bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, Kali amin. ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiran